Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ara pada pembahasan Tryout 3 ujian sekolah mata pelajaran matematika bagian pertama. Nah, pada bagian pertama ini Kak Ara akan membahas soal nomor 1 sampai 20 pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai membahas soal nomor 1, hal-hal yang harus adik-adik persiapkan adalah yang pertama, siapkan buku tulis dan alat tulis. Yang kedua, catat bagian penting. Yang ketiga, upload hasil catatan adik-adik di Classroom Matematika pada tugas yang sudah disediakan. Dan yang keempat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang adik-adik pelajari pada pembahasan kali ini dapat dipahami dengan baik. Yuk, mari kita mulai pembahasan. Soal nomor 1, hasil dari 4.002 dikurang 2.889 ditambah 4.889 adalah. Nah, adik-adik, pada soal tersebut hanya terdapat operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan ini setara, jadi boleh dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Tapi, pada kasus soal nomor 1 ini, ada dua cara yang bisa adik-adik lakukan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, hitung dari sebelah kiri, yaitu sesuai dengan ketentuan kaidah penghitungan. Jadi, kita operasikan dulu 4.002 dikurang dengan 2.889. Hasilnya sama dengan 1.113. Kemudian, kita jumlahkan dengan 4.889, hasilnya sama dengan 6.002. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa hitung dari angka yang paling mudah. Coba adik-adik perhatikan, di sini negatif atau dikurang 2.889 ditambah 4.889 mempunyai angka ratusan, puluhan, dan satuan yang sama. Maka boleh kita operasikan terlebih dahulu. Tapi pengurangnya tidak boleh berganti, jadi pengurangnya tetap 2.889. Sehingga kita kurangkan 4.889 dikurangkan dengan 2.889. Karena ratusan, puluhan, dan satuannya sudah sama, maka hasilnya 0 semua. Jadi, 4.889 dikurang 2.889 hasilnya sama dengan 2.000. Baru terakhir kita jumlahkan dengan 4.002. Hasilnya sama dengan 6.002, sehingga jawabannya yang A. Soal nomor 2, hasil dari negatif 1.560 dibagi negatif 24 dikali 37 adalah. Nah, pada operasi hitung tersebut hanya terdapat pembagian dan perkalian yang merupakan setara, maka dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dan pada operasi hitung tersebut adalah melibatkan bilangan negatif dan bilangan positif, maka ada beberapa hal yang perlu adik-adik ingat, yaitu yang pertama, jika bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Bilangan positif dikali atau dibagi bilangan negatif, hasilnya sama dengan bilangan negatif. Dan bilangan negatif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, hasilnya sama dengan bilangan negatif. Nah, adik-adik berarti kita operasikan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Jadi, negatif 1.550 dibagi negatif 24. Nah, kita lihat dulu tandanya. Karena bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasil akhirnya nanti merupakan bilangan positif. Jadi, negatif 1.560 dibagi negatif 24 hasilnya sama dengan positif 65. Kemudian, 65 dikali 37 hasilnya sama dengan 2.405 atau jawabannya yang D. Soal nomor 3, hasil dari negatif 1.374 ditambah 286 dibagi negatif 13 dikali negatif 17.
Nah, adik-adik, pada operasi hitung tersebut merupakan operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan atau pengurangan, pembagian atau perkalian, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam satu operasi hitung. Sehingga adik-adik harus ingat urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung, kemudian perkalian dan pembagian, dan yang terakhir kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, pada soal tersebut, karena terdapat penjumlahan, pembagian, dan perkalian, maka kita kerjakan bagian, pembagian, dan perkaliannya terlebih dahulu. Jadi, 286 dibagi negatif 13 dikali negatif 17. Nah, adik-adik perhatikan tandanya. Karena positif dibagi dengan negatif menghasilkan bilangan negatif, kemudian bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Maka hasil akhirnya nanti adalah bilangan positif. Jadi, 286 dibagi negatif 13 dikali negatif 17 hasilnya sama dengan positif 374. Kemudian, kita punya operasi hitung yang baru yaitu negatif 1374 ditambah 374. Nah, karena pada penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, maka angka yang besar kita kurangkan dengan angka yang kecil. Dan tanda positif negatif pada hasil akhirnya menyesuaikan angka yang lebih besar. Nah, pertama-tama kita kurangkan dulu angka yang lebih besar, yaitu 1374 dikurang dengan 374. Hasilnya sama dengan 1000. Kemudian tandanya, karena tanda negatifnya nilainya lebih besar, angkanya lebih besar bilangan negatif, maka hasilnya negatif 1000. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 4, Andi membuat adonan es krim coklat. Adonan es krim setelah di blender bersuhu 27 derajat Celcius. Nah, setelah dimasukkan ke dalam freezer, suhu adonan turun 40 derajat Celcius. Maka suhu adonan saat ini adalah, nah adik-adik dari soal tersebut dapat diketahui, yang pertama, suhu es krim mula-mula yaitu 27 derajat Celcius. Dan di dalam freezer, suhunya turun 40 derajat Celcius. Dan yang ditanya, maka suhu saat ini adalah, nah untuk menentukan suhu saat ini, kita kurangkan suhu mula-mula dengan penurunan suhunya. Sehingga didapat 27 derajat Celcius dikurang 40 derajat Celcius sama dengan negatif 13 derajat Celcius. Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Dan paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, dari soal tersebut diketahui, siswa perempuan sebanyak 64 siswa, siswa laki-laki sebanyak 48 siswa, dan yang ditanya, paling banyak kelompok yang dapat dibentuk. Nah, adik-adik, untuk menentukan banyak kelompok yang dapat dibentuk dengan jumlah siswa perempuan dan laki-lakinya sama banyak, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan FPB. FPB yang dicari dari 46 dan 64. Nah, untuk mencari FPB ini, kita bagi kedua angka tersebut dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Karena 48 dan 64 bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 hasilnya 24 dan 32. Kemudian, karena 24 dan 32 masing-masing masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi 2 hasilnya 12 dan 16. Karena 12 dan 16 masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi lagi. Hasilnya 6 dan 8. Dan karena 6 dan 8 masih bisa dibagi dengan 2, kita bagi lagi. Hasilnya 3 dan 4. Nah, adik-adik, sampai sini 3 dan 4 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Maka kita dapat FPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Sehingga banyak kelompoknya sama dengan 16 kelompok atau jawabannya yang B. Soal nomor 6. Anggun, Intan, dan Rara kursus biola di tempat yang sama.
Anggun kursus 4 hari sekali, Intan 6 hari sekali, dan Rara 9 hari sekali. Pada hari Rabu 3 Maret 2021, mereka kursus biola bersama. Mereka akan kursus biola bersama-sama berikutnya pada, nah adik-adik pada soal tersebut diketahui Anggun kursus 4 hari sekali, Intan 6 hari sekali, dan Rara 9 hari sekali. Dan mereka bersama-sama kursus pertama kalinya yaitu pada hari Rabu 3 Maret 2021. Dan yang ditanya, kapan mereka bertiga akan kursus biola bersama kembali? Karena pada soal tersebut yang diketahui mengenai waktu yaitu hari, maka kita cari KPK-nya, yaitu KPK dari 4, 6, dan 9. Nah, untuk KPK ini, jika FPB tadi hanya bisa kita bagi dengan angka yang sama, maka untuk mencari KPK, semua angka tersebut harus dibagi hingga menjadi 1. Pembaginya tetap bilangan prima dari yang paling kecil. Pertama, karena 4 dan 6 bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis 9. Kemudian, dari 2, 3, dan 9 masih bisa dibagi 2, yaitu angka 2-nya. Maka kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis kembali. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis kembali juga. Nah, terakhir, 1, 3, dan 9. Karena 3 dan 9 masih bisa dibagi dengan 3, maka kita bagi 3 terlebih dahulu. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Terakhir, sisa angka 3, supaya menjadi 1, harus dibagi dengan 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, sehingga kita dapat KPK-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36. 36 hari setelah hari Rabu, 3 Maret 2021 adalah hari Kamis 8 April 2021, jadi jawabannya yang A. Soal nomor 7, hasil dari buka kurung 40 dikurang 18 tutup kurung pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, adik-adik, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Jadi misalnya 12 pangkat 2 itu artinya 12-nya kita kalikan dengan 12 sebanyak 2 kali. Jadi 12 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, pada soal berikut, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi kita proses pengurangan dari 40 dikurang 18 terlebih dahulu, yaitu sama dengan 22 pangkat 2. Nah, kemudian untuk bilangan berpangkatnya, akar pangkat 3 dari 13.824, adik-adik harus ingat daftar pangkat 3 dari 1 sampai 10. Nah, karena akar pangkat 3 dari 13.824 sudah melebihi dari 1000, kita cek angka belakangnya yaitu 4. Berarti angka akhirnya nanti adalah 4. Kemudian kita coret 2 angka 8 dan 2, sisa 13. Nah, akar pangkat 3 atau pangkat 3 yang hasilnya mendekati 13 yaitu pangkat 3 dari 2 yaitu 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 13.824 adalah hasilnya 24. Jadi, kita punya operasi hitung yang baru yaitu 22 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi 24. Hasilnya sama dengan 484 ditambah 144 dibagi 24. Nah, karena ada penjumlahan dan pembagian, maka kita proses pembagiannya terlebih dahulu. 144 dibagi 24 sama dengan 6, sehingga kita punya 484 ditambah 6, hasilnya sama dengan 490, jawabannya yang C. Soal nomor 8, 3,25 km ditambah 1,5 dam, hasilnya sama dengan berapa M? Nah, karena yang diminta jawabannya dalam meter, maka samakan satuan semuanya menjadi meter. Untuk menyamakan satuan, adik-adik harus ingat tangga satuan tersebut. Nah, dari kilometer ke meter, dari km kita ubah ke M, dia turun sebanyak 1, 2,
3 tangga. Maka 3,25 km sama dengan 3,25 dikali 1000. Hasilnya sama dengan 3.250 meter. Kemudian 1,5 DAM kita ubah ke meter. Dari DAM ke meter turun 1. Berarti kita kali 10. Jadi 1,5 DAM sama dengan 1,5 dikali 10 sama dengan 15 meter. Nah, jika satuannya sudah sama, baru boleh kita jumlahkan. Jadi kita punya sekarang 3.250 meter ditambah 15 meter, hasilnya sama dengan 3.280 meter atau jawabannya yang C. Soal nomor 9, urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah adik-adik, untuk mengurutkan macam-macam pecahan, maka lebih dahulu ubah bentuk-bentuk pecahan tersebut menjadi persen. Nah, jika kita lihat soal nomor 9 ini, pada pilihan jawabannya, angka 286% semuanya sudah ada di bagian depan. Dan 2 pecahan 217/19 ada pada bagian yang belakang semuanya. Maka kita hanya perlu mengurutkan bagian yang tengahnya saja. Nah, yang pertama 26/9 untuk diubah menjadi persen maka dikalikan dengan 100. Hasilnya sama dengan 288,89%. Yang kedua, 2,87 dikali 100 hasilnya sama dengan 287%. Dan yang ketiga, 22/25 dikali 100 sama dengan 288%. Nah, setelah itu baru adik-adik urutkan dari yang paling terkecil pertama, yaitu 287%, kemudian 288%, yang terakhir 288,89%. Sehingga jawaban dari nomor 9 urutannya dari yang terkecil adalah 286%, kemudian 2,87%, kemudian 22/25, yang keempat 26/9, dan yang kelima 2/17/19 atau jawabannya yang B. Soal nomor 10, bentuk sederhana dari 76% adalah, nah untuk menyederhanakan persen kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 76/100. Kemudian kita sederhanakan 76/100 kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Sehingga didapat 76/100 karena sama-sama bilangan genap bisa dibagi 2 sama dengan 38/50. Karena masih sama-sama bilangan genap, maka dibagi 2 lagi hasilnya sama dengan 19/25. Nah, sampai sini 19/25 sudah tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Maka jawaban akhirnya atau bentuk paling sederhananya adalah 19/25, jawabannya yang C. Soal nomor 11, hasil dari 31/2 dikurang 15/6 ditambah 3/4 adalah, nah adik-adik, pada operasi hitung tersebut melibatkan pecahan campuran dan pecahan biasa. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Sehingga kita punya operasi hitung yang baru yaitu 7/2 dikurang 11/6 ditambah 3/4. Nah, karena ini merupakan pengurangan dan penjumlahan pada bilangan pecahan, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya dari penyebutnya, dari 2, 4, dan 6. KPK dari 2, 6, dan 4 yaitu 12. Nah, untuk mengubahnya, yang pertama di sini 7/2. Karena penyebutnya ingin kita ubah menjadi 12, maka 2 harus dikalikan dengan 6 supaya menjadi 12. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 6. 7 dikali 6 sama dengan 42. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian 11/6. Supaya penyebutnya 6,
menjadi 12, maka harus dikalikan dengan 2. Maka masing-masing kita kali dengan 2. 11 dikali 2 sama dengan 22, 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan yang terakhir, 3/4, supaya penyebutnya 4 menjadi 12, maka harus dikalikan dengan 3. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga kita punya operasi hitung yang baru yang setelah disamakan penyebutnya menjadi 42/12 dikurang 22/12 ditambah 9/12, hasilnya sama dengan 29/12. Nah, adik-adik, karena pilihan jawaban yang diminta dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu sama dengan 2, 5/12 atau jawabannya yang A. Soal nomor 12, ayah membeli 2/3/5 meter kain untuk ibu, kemudian ibu memberikan 1/1/2 meter kepada Anissa. Sehari kemudian ibu membeli kain 2/3/4 meter. Panjang kain ibu sekarang adalah, nah adik-adik, mari kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk operasi hitung matematika. Nah, menjadi seperti ini karena pertama-tama ayah membeli 2/3/5 meter kain untuk ibu. Berarti stok awal kain yang ibu punya adalah 2/3/5. Karena ibu memberikan kepada Anissa 1/1/2, maka stok yang ibu punya berkurang. Sehingga operasi hitungnya menjadi dikurang 1/1/2. Dan sehari kemudian ibu membeli kain 2/3/4 meter, maka stok kain ibu bertambah. Jadi operasi hitungnya ditambah 2/3/4. Nah, setelah itu, mari kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi, operasi hitung yang kita punya sekarang adalah 13/5 dikurang 3/2 ditambah 11/4. Nah, sama seperti tadi, untuk mengurangkan dan menjumlahkan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 5, 2, dan 4. Kita cari KPK-nya sama dengan 20. Sehingga, yang pertama, 13/5 supaya penyebutnya 5 menjadi 20, kita kalikan dengan 4. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 4. 13 dikali 4 sama dengan 52, 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan yang kedua, 3/2. Supaya penyebutnya 2 menjadi 20, maka harus dikalikan dengan 10. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dan yang terakhir kita punya 11/4. Supaya penyebutnya 4 menjadi 20, maka harus dikalikan dengan 5. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 5. 11 dikali 5 sama dengan 55. 4 dikali 5 sama dengan 20. Sehingga operasi hitung yang baru yang kita punya adalah 52/20 dikurang 30/20 ditambah 55/20, hasilnya sama dengan 77/20. Nah, adik-adik, karena pada pilihan jawabannya diminta dalam bentuk pecahan campuran, maka 77 dibagi 20 hasilnya sama dengan 3/17/20 atau jawabannya yang C. Soal nomor 13, hasil dari 1/1/3 dibagi 1/2 adalah, nah adik-adik, untuk pembagian pada bilangan pecahan, maka kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, sama seperti tadi, yaitu 4/3 dibagi 1/2. Kemudian, karena pembagian pecahan, maka prosesnya bisa berubah menjadi kali dengan syarat. Nah, karena dia sudah berubah menjadi perkalian, syaratnya adalah pecahan pembaginya kita balik. Jadi yang awalnya di atas menjadi di bawah, kemudian yang awalnya di bawah menjadi di bagian atas. Jadi 4/3 dikali 2/1 hasilnya sama dengan 8/3, sama dengan 2/3 atau jawabannya yang A. Soal nomor 14, SD Mandiri berekreasi dengan menggunakan bus wisata. Lama perjalanan pergi mereka memerlukan waktu 8 jam 50 menit dan perjalanan pulang memerlukan waktu 9 jam 47 menit. Selisih lama waktu berangkat dan pulang adalah, dari soal tersebut diketahui perjalanan pergi 8 jam 50 menit.
dan perjalanan pulang 9 jam 47 menit. Dan yang ditanya adalah selisih waktu pergi dan pulang. Nah, karena yang ditanya selisih, maka kurangkan waktu yang lebih lama dengan yang lebih cepat. Sehingga kita punya 9 jam 47 menit dikurang 8 jam 50 menit. Nah, untuk pengurangan jam, kita kurangkan dari bagian menitnya terlebih dahulu adik-adik. Karena 47 tidak bisa dikurang dengan 50, karena lebih besar, maka kita pinjam dari bagian yang jam. Nah, karena 9 jam, kita ambil 1 jam, sisanya 8 jam. Nah, bagian menitnya sudah dapat 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kita jumlahkan 60 ditambah 47 hasilnya sama dengan 107. Baru kita bisa kurang 107 dikurang 50 sama dengan 57 menit. Nah, karena 8 dikurang 8 habis, berarti selisih waktu adalah 57 menit, jawabannya yang D. Soal nomor 15, Ibu akan membuat kue dengan perbandingan antara berat tepung terigu dan mentega yang digunakan adalah 2:5. Bila tepung terigu yang digunakan adalah 210 gram, maka mentega yang digunakan adalah, nah pada soal tersebut yang diketahui, perbandingan tepung terigu dan mentega sama dengan 2:5 dan tepung terigu yang digunakan sama dengan 210 gram. Yang ditanya berapa mentega atau berapa banyak mentega yang digunakan. Nah, adik-adik, mari kita buat tabel perbandingan seperti berikut ini. Karena pada soal yang ditulis terlebih dahulu adalah tepung terigu baru mentega, maka di sini kita tulis tepung terigu banding mentega sama dengan 2:5. Dan tepung terigu diketahui nilainya 210 gram. Maka kita tulis di bawah perbandingan tepung terigu, yaitu nilainya 210 gram. Kemudian kita cari pengalinya. Dari 2 ke 210 pengalinya adalah 105. Maka untuk menentukan banyak mentega yang digunakan, sama juga dengan pengali 105, yaitu mentega sama dengan 5 dikali 105 sama dengan 525 gram, atau jawabannya yang C. Soal nomor 16, Sandra menyetak peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota pada atlas 4 cm. Pada tabel jarak sesungguhnya 150 km. Skala yang digunakan atlas tersebut adalah, pada soal nomor 16 diketahui jarak peta atau JP sama dengan 4 cm, jarak sesungguhnya atau JS sama dengan 150 km. Dan yang ditanya, skala yang digunakan. Nah, untuk mencari skala, kita bisa menggunakan rumus JP dibanding JS. Karena JP dan JS-nya sudah sama-sama diketahui, berarti sama dengan 4 cm dibanding 150 km. Nah, adik-adik, sampai sini kita harus samakan satuannya terlebih dahulu menjadi cm. Jadi, sama dengan 4 cm dibanding 15 juta cm. Nah, setelah itu, mari kita sederhanakan, yaitu masing-masing dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 15 juta dibagi 4 sama dengan 3.750. Jadi skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1:3.750.000 atau jawabannya yang D. Soal nomor 17, tinggi seekor jerapah 4 meter akan digambarkan dengan skala 1:50. Tinggi jerapah dalam gambar adalah, pada soal tersebut diketahui tinggi sesungguhnya atau tinggi jerapah sama dengan 4 meter dan skala 1:50. Dan yang ditanya adalah tinggi jerapah dalam gambar atau JP. Nah, adik-adik, untuk mencari JP, adik-adik bisa menggunakan segitiga rumus berikut ini. Karena yang ditanya JP, maka JP-nya kita lingkari. Sehingga JP sama dengan skala dikali JS. Nah, adik-adik, sekarang kita punya 1:50 dikali 4 meter. Untuk menuliskan perbandingan ini, 1:50, kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan. Sehingga operasi hitung yang baru yang kita punya sama dengan 1/50 dikali 400 sama dengan 8 cm atau jawabannya yang B.
Soal nomor 18, perhatikan bidang koordinat berikut. Jika titik P, Q, R, dan S dihubungkan, maka akan membentuk bangun trapesium sama kaki. Maka koordinat titik S yang tepat adalah, nah adik-adik coba perhatikan koordinat berikut ini. Karena yang diminta supaya membentuk bangun trapesium sama kaki, mari kita analisis titik-titik yang sudah ada terlebih dahulu. Pada titik Q, merupakan 4 langkah, dia 4 langkah dari ke kanan dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4. Dan titik P, 4 langkah ke kiri dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4. Begitupun titik Q, 2 langkah dari sumbu X ke bawah, 1, 2. Dan titik P juga 2 langkah ke bawah dari sumbu X, 1, 2. Maka dari titik P dan Q kita bisa analisis trapesium tersebut akan membentuk bangun trapesium yang simetris nanti. Sehingga untuk menentukan titik S kita bisa analisis dari titik R-nya. Pertama-tama titik R ini 3 langkah ke kanan dari dari sumbu Y. Maka titik S nanti 3 langkah ke kanan dari sumbu Y. Dan titik R 2 langkah ke atas dari sumbu X. Maka titik S ini juga kita geser 2 langkah ke atas dari sumbu X. Sehingga titik koordinat yang kita dapat adalah negatif 3,2 atau jawabannya yang B. Soal nomor 19, Pak Denny memetik apel dari 2 kebun. Banyak apel yang dipetik dari kedua kebun berturut-turut adalah 1,7 ton dan 3,3 kuintal. Apel tersebut dijual sebanyak 1.585 kg. Sisa apel yang dimiliki oleh Pak Denny adalah, nah adik-adik pada soal nomor 19 ini mari kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk operasi hitung matematika. Nah karena pertama kali Pak Denny ini memetik apel dari 2 kebunnya. Yang pertama 1,7 ton dan yang kedua 3,3 kuintal, maka operasi hitungnya ditambah. Kemudian apel tersebut dijual sebanyak 1.585 kg. Maka operasi hitungnya dikurang 1.585 kg. Nah adik-adik, karena pada pilihan jawabannya diminta dalam bentuk satuan kilogram, maka semuanya harus kita ubah menjadi kilogram. Nah, untuk mengubah kilogram, adik-adik perlu ingat, 1 ton sama dengan 1.000 kg dan 1 kuintal sama dengan 100 kg. Jadi kita ubah terlebih dahulu 1,7 ton dikali 1.000 sama dengan 1.700 kg. 3,3 kuintal dikali 100 sama dengan 330 kg. Sehingga kita punya operasi hitung yang baru setelah dirubah satuannya menjadi 1.700 kg ditambah 330 kg dikurang 1.585 kg. Hasilnya sama dengan 445 kg atau jawabannya yang D. Soal nomor 20. Pada sebuah kolam yang kosong akan dialiri air jernih melalui selang. Selama 30 menit, kolam mampu menampung air sebanyak 1.500 liter. Maka debit air tersebut adalah, nah adik-adik pada soal tersebut diketahui waktu untuk mengisi air kolam sama dengan 30 menit atau setengah jam. Dan selama waktu setengah jam tersebut, air terisi sebanyak 1.500 liter. Berarti volumenya diketahui sama dengan 1.500 liter. Dan yang ditanya adalah debit. Untuk mencari debit, adik-adik bisa ingat-ingat segitiga rumus berikut ini. Karena yang ditanya debit, maka kita tutup bagian debitnya. Sehingga yang tersisa volume dan waktu. Karena volume dan waktu atas dan bawah, maka prosesnya adalah dibagi. Jadi debit sama dengan volume dibagi waktu sama dengan 1.500 liter dibagi setengah jam. Hasilnya sama dengan 1.500 dikali 2 jam karena merupakan pembagian dengan pecahan. Jadi prosesnya bisa kita ubah menjadi perkalian dengan kita ubah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Sehingga 1.500 liter dikali 2 jam hasilnya sama dengan 3.000 liter per jam atau jawabannya yang B.
Nah, adik-adik, sekian pembahasan bagian pertama. Lanjut ke bagian kedua ya.